Di video kali ini kita bakal kenalan sama satu bilangan baru ya, namanya bilangan E. Jadi bilangan E ini itu sebenarnya adalah bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa? Bilangan irasional itu artinya bilangan yang desimalnya itu nggak ada pengulangan. Ya, jadi berlanjut terus tanpa ada bilangan yang diulang-ulang. Ya, misalnya contoh kayak pi, ya. Pi itu berhubungan sama lingkaran, ya. Pi itu kita tahu nilainya sekitar 3,14159 dan seterusnya. Jadi ini nggak bakal habis dan nggak ada pengulangannya. Jadi nggak ada misalnya 3, 3, 3, 3 dan seterusnya atau 1, 2, 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Jadi ini nggak ada polanya sama sekali. Makanya namanya bilangan irasional. Ya, E ini juga sama. Bilangan E ini nilainya itu 2 sekitar ya. Nilainya 2,71828 dan seterusnya. Jadi di desimalnya ini nggak ada pengulangan sama sekali. Jadi 2 ini disebut bilangan irasional. Ya, irasional. Bilangan ini dua-duanya penting banget ya. Jadi muncul terus di kehidupan sehari-hari. Tapi kita nggak bakal bahas di video ini kenapa muncul. Mending kita tahu aja ada bilangan E. Ya, jadi bilangan E ini sering juga disebut bilangan Euler. Ya, bilangan Euler. Tapi ini sebenarnya ada miskonsepsi sedikit ya, jadi kita cerita dikit dulu. Ya, jadi zaman dulu ada matematikawan namanya Euler. Ya, Euler nih yang sebelah kiri. Ya, namanya Leonhard Euler. Leonhard Euler. Dia orang Swiss, matematikawan dari Swiss, ya. Dan di kerjaan dia banyak banget muncul bilangan E ini. Jadi dia sering banget pakai bilangan E ini di kerjaannya. Dan dia namain itu bilangan E aja, bukan dari namanya ya. Jadi ingat E itu bukan dari Euler, ya. Karena Euler pun bacanya Euler ya, karena dia orang Swiss, jadi pelafalan Jerman. Bacanya Euler. Nah, bilangan E ini itu dia pakai karena dia udah pakai konstanta lain yang pakai huruf A, B, C, D. Jadi dia banyak pakai E. Sedangkan orang yang pertama kali menemukan si bilangan E ini itu orang yang di sebelah kanan, ya. Orang yang di sebelah kanan. Namanya Jacob Bernoulli. Jacob Bernoulli. Orang Swiss juga ya, matematikawan dari Swiss. Dia yang pertama kali menemukan si bilangan E ini. Jadi kita sebutnya bilangan E aja, ya. Kenapa kita bahas bilangan E? Soalnya bilangan E ini sering banget muncul di logaritma juga. Jadi ada beberapa logaritma yang spesial. Ya, logaritma spesial itu apa? Logaritma yang basisnya itu angka tertentu. Jadi misalnya contoh kita punya log suatu angka ya, misalnya log A. Kalau misalnya basisnya itu 10, jadi 10 log A, ini biasanya 10-nya nggak ditulis. Ya, jadi cuma ditulis log A aja. Ini tuh mirip banget analoginya sama akar 2, misalnya akar 2. Ini kan akar itu kan sebenarnya ada kuadratnya, ini akar kuadrat, tapi angka 2-nya nggak ditulis, ya. Di matematika sering banget kita nggak nulis angkanya karena kita udah tahu, oh ini udah pasti angkanya segitu, ya. Notasi aja. Misalnya contoh kita tulis X kuadrat. Ini kan kita ada satunya sebenarnya di depannya, tapi kita nggak tulis angka satunya. Soalnya kita udah tahu dalam hati, ya. Sini juga sama. Log kalau 10-nya itu dihilangin, jadi cuman tulisannya log A doang, berarti kita anggap basisnya itu 10, ya. Dan sama juga kalau misalnya basisnya itu bilangan E ini, ya makanya kita bahas bilangan E. Kalau misalnya basisnya itu E ini, berarti kita biasa tulisnya tuh bukan E log begini, tapi kita tulisnya ln. Ln A, ln A, ya. Ln ini singkatan. Ln ini singkatan dari logaritma natural, ya, logaritma natural. Kenapa natural? Karena E itu muncul di mana-mana ya. E itu kayak natural aja gitu, muncul di dalam bunga dalam keuangan, muncul di dalam pertumbuhan populasi dan seterusnya. E ini natural banget munculnya. Makanya kita sebutnya logaritma natural. Begitu ya.